إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Demikian tentunya hadiah Fatihah sebab sami sakit setunggal Bapak Kukuh Pujo Wesmono, Pak Koko Malang sebab sakit. Berkali Ahmad Nurul Huda bin Bapak Nizar Gantungan. Mudah-mudahan berbaring subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala fi kamal sihal afiyah ala ta'atul rasulih ala hadiniyah wa ala munazal ala hadir sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ayyuhrima minal miqati wa fil haji mabitu Muzdalifata wa minan wa ramyu jamratil aqabati yauman nahri wa ramyul jamarati thalathi ayyamat tashriki wa tawaful wada'i wa yahramu saydul haramaini wa nabatuhuma ala muhrimin wa halalin wa tazidu makkatu biwujubil fidyati wa yajibu lan wajib. Kemarin masih ada satu tertinggal ya, keterangan masalah dima, masalah dam. Masalah dima bahwa dima'ul hajj, damnya haji, ada 4 macam, yaitu tartib takdir, tartib ta'dil, takhyir ta'dil dengan takhyir takdir. Maknanya tartib adalah berurutan sebelum seseorang ini ajas, apes, tidak mampu, maka belum boleh untuk pindah ke khoslah berikutnya, namanya tartib. Kalau takdir maknanya adalah ma qaddarahu syari', yang sudah ditakdir, yang sudah ditentukan oleh syarak, rupanya Allah. Dalam arti kalau tartib takdir, tartibnya berarti pindahnya sudah ditentukan, pilihannya sudah ditentukan dari tartibnya. Seperti tartib takdir adalah orang yang haji tamattu, itu damnya tartib takdir, tidak bisa pindah ke khoslah berikutnya kecuali sudah betul-betul ajaz, yaitu tartibnya adalah menyembelih kambing, fa idza ajaza, baru kemudian boleh berpuasa 10 hari, salasatan fil hajj wa sab'atan idza raja'tum. Kalau ta'dil itu maknanya takwim, menghargai apa yang menjadi damnya. Contohnya seperti masalah tartib ta'dil
ketika yufsid hajjahu bil jima', ya. Nomor lorone apa? Wasani tartibun wa ta'dilun warad fi muhsan wa wati hajjin in fasad. Itu watul fad. Pengen tulisannya apik ya ora apik. Yaitu kalau seumpama orang yang merusak hajinya dengan jima, itu wajib badanah. Kalau tidak mau badanah maka baqarah. Kalau tidak sama baqarah maka sab'u syahid, 7 ekor kambing. Kalau memang tidak mampu, maka nanti mentakdil, menghargai berapa harga badanah. Ternyata ketemu harganya 40 juta takwimnya, maka 40 juta ini dibelikan apa? Makanan, yang nanti makanannya disedekahkan untuk masakinil haram. Ternyata nggak mampu lagi, maka berpuasa bi'adadil amdad. Artinya 40 juta ini kalau dibelikan makanan dapat berapa mud? Lah sejumlah mud itulah yang dipuasai. Ternyata ketemu kok 1000 mud, ya berarti puasa 1000 hari. Ya ora. Ketemu kok 800 mud, ya berarti puasa 800 hari. Ya ala hasab taqwim, ala hasab ta'dil. Ampun. Yang ketiga takhyir ta'dil dalam masalah dua hal, yaitu apa? Ketika membunuh hayawan tanah haram, saydul haram, dan juga ketika mencabut atau memotong pohon-pohonan yang ada di tanah haram. Nanti di akhir ada, dalam taufiknya ada. Nah sekarang yang keempat, takhyir takdir. Takhyir itu maknanya memilih, milih sampean A, B atau C, dan pilihannya sudah ditentukan oleh syarak. Tidak mentakwim tapi mentakdir. Nah, wa khayran wa khayran wa qadiran fir rabi'i. In syi'ta fadhbah aw fajud bi asu'i li syahsi nisfun aw fasum thalatha tajtathu majtathathu hujtithatha. Tajtathu itu bimana qata'a, ya, dalam arti dalam arti penyempurnaan Allah. Tajtathu ay qata'tu, qata'ta atau taqta'u ma iqtata'tuhu iqtita'an. Artinya kamu sudah betul-betul mengkotok, memutuskan temenan. Dalam hal apa saja? Fil halqi, bukan fil khal gitu, fil halqi. Halq, mencukur rambut. Fil halqi wal qalmi wa lubsin duhnin tibin watak. Apa itu? Wataklilin. Salah bacanya. Watakbilin kayaknya. Mana? Oh iya itu. Rapik tulisannya. Alaika bi husnil khat, ya. Fa innahu min mafatihir rizq. Sing apik tulisannya, belajar khat imla yang baik, yang bagus, karena termasuk wong sing tulis apik rezekine insyaallah apik. Tadi mana? Li syahsin nisfun aw fasum thalatha tajdathu tajtathu majtathathu hujtithatha. Fil halqi wal qalmi wa lubsin duhnin tibin wa taqbilin. Takbil, ya, takbil imro'ah, takbil mencium, ya. Wa wat'in sunni, wati yang kedua. Au baina tahlilai dzawi ihrami hadhi dima'ul haji bit tamami. Ampun. Jadi yang akan saya jelaskan adalah dam yang keempat, yaitu dam takhyir takdir. Takhyir takdir. Takhyir itu milih, takdir itu pilihannya sudah ditentukan. Nah, nisbate damnya apa saja? Damnya ini. In syi'ta, kalimat in syi'ta berarti kan in syi'ta nek kamu kersa, artinya kamu mau milih yang mana, bebas. In syi'ta fadhbah, mau nyembelih kambing monggo. Au fajud, atau kamu dengan jud memberikan makanan bi asuin dengan beberapa sok, yaitu 3 sok. Asu itu jamak, aqalul jamak itu thalatha. Li syahsin nisfun berarti
6 orang masing-masing nisif. Ini kan soknya tadi tulisan. Tadi kan tulisannya. Ini kan fajud bi asuin. Jud itu maknanya apa? Minal jud. Jud gawe aplikasi ya, gawe jud. Bi asuin dengan beberapa sok makanan. Sok makanan ini berarti aqallul jam'i salasa, berarti 3 sok. Lisyahsi nisfun. Au fasum, au pakainya au takhir ya, au fasum salasan ataupun 3 hari. Tajtatsu majtasastu hujtitasa. Dalam apa saja? Fil halqi. Yang pertama ketika seseorang yang sedang ihram memotong rambutnya, nugel rambut, cekrek, nugel rambut. Kalau memotong rambut dengan cara apapun, pandi kerok, digunting, diobong, dicabut, walhasil ala ayyi naw'in, ala ayyi halatin kanat, ada pemotongan rambut, merusak rambut, maka terkena dam ini, dam takhyir takdir. Lah, motong rambut yang kena dam ini namanya dam yang sempurna ya. Kalau satu rambut, satu mud makanan. Sak rambut, satu helai rambut, satu mud. 2 helai rambut, 2 mud. Jelas? Tapi kalau sudah 3 helai rambut, maka ini damnya dam takhir takdir. Kalaupun 3 helai rambut tapi di waktu yang berbeda juga sama. Jadi terkena dam takhir takdir kalau memotong 3 helai rambut di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Jelas? Di waktu yang sama, di tempat yang aku nengken jagong. Kok ngetok rambut telu atau nyebut rambut telu, cetet dalam satu waktu, ya sudah terkena dam. Kalau ternyata waktunya berbeda, cetet siji, cetet loro, cetet telu, meskipun di tempat yang sama, tapi berhubung waktunya nggak sama, ya berarti masing-masing dihitung per mud. 1 rambut 1 mud. Jelas? Jadi menghitung mud sempurna ini, mud takhir takdir ini, ketika mencabut 3 rambut di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Jelas ya? Kalau tempat berbeda, masing-masing rambut 1 mud. Naam. Kemudian wal qalmi, hukum kolom juga sama. Memotong kuku sama dengan halak, yaitu apa? Ketika 1 potongan 1 mud, 2 kuku 2 mud, 3 kuku di waktu yang sama, tempat yang sama sekaligus, maka di situ apa? Damnya takhir takdir, yaitu milih dan pilihannya sudah ditentukan oleh syariat. Walubsin, memakai pakaian yang diharamkan, nisbate wong lanang nganggo peci atau nganggo pakaian sing berjahit, nisbate wadon nutupi wajah, ya. Atau nisbate wadon lubsul qufazain, memakai kaos tangan. Nah, ketika memakai itu terkena dam ini takhir takdir. Duhnin, apa duhnin? Minyaki, memberikan atau tadahun, menggunakan minyak, baik minyak yang wangi atau tidak wangi, di jenggot ataupun di mana, di lihyah atau firros wal lihyah. Kalau saya baru nggak masalah. Jadi nganggo minyak nang rambut kalau nang lihyah, itu terkena dam ini takhir takdir. Kemudian tibin, memakai wangi-wangian, juga terkena dam ini takhir takdir. Takbil, mencium istrinya, terkena dam ini. Jadi ketika ihram, hindari dulu cium menyium, ya, takbil. Wawat in sunni, ma makna wawat in sunni? Watik tandukan. Jadi watik yang kedua setelah watik yang pertama. Jadi kan gini, orang yang yang merusak hajinya dengan watik, itu kan ini nomor 2 ini. Nomor berapa? Nomor 2 ya betul. Wasani tartibun wa ta'warad fi muhsin wawat in wawati hajin in fasad. Yang merusak haji itu watik pertama. Nek lagi haji kok wati, hajinya rusak. Tapi kan tetap disempurnakan wajib. Ya, wajib menyelesaikan ibadah yang sudah yang belum dilakukan.
Sebate wati bar wukuf ya berarti ning kono dikon tawaf dingin, kalau durung tawaf sih bar tawaf sa'i tahallul. Lah, bar wati yang pertama kan sudah fasid. Kemudian wati kembali. Wati yang kedua ini, yang sunni yang kedua terkena damnya dam ini. Takhyir, takdir. Sing mau dame tartib takdil, ya berarti tartib takdil ditambah kok tanduk wati maning, nanti tanduk ya. Maka ditambah damnya ini, tartib takhyir. Mafhum? Au baina tahlilai dzawi ihrami, atau wati yang dilakukan di antara dua tahallul. Dalam haji ada istilah tahallul awal, ada istilah tahallul tsani. Kalau tahallul awal dia sudah melakukan 2 dari 3 pekerjaan haji. Di antaranya adalah ramyul jamarat, ramyul jumratil aqabah. Yang kedua halaq, yang ketiga tawaf. Nanti dijelaskan di masalah wajibatul haji. 3 ini, ramyu, kemudian apa tadi, halqu, kemudian tawaf. Nek wis lakoni loro, baru 2 disebut tahallul awal. Kalau sudah 3-3-nya tahallul tsani. Yang 2 bebas. Mau tawaf dengan ihramnya, mau tawaf dengan ramyunya silahkan, tawaf dengan halaq silahkan, atau tawaf dengan ramyu silahkan. Walhasil kalau 2 dari 3 baru tahallul apa? Awal. Jelas ya, tahallul apa? Awal. Kalau tahallul awal yang boleh dilakukan dari muharramat ini selain yang berhubungan dengan perempuan. Nganggo minyak wangi wis oleh. Tahallul awal sudah melakukan 2 dari 3, minyak wangi wis oleh. Berpakaian sudah boleh. Minyakan wis oleh, monggo minyakan. Ya. Ngotok kuku wis oleh, ngotok rambut oleh monggo. Yang tidak diperbolehkan adalah apa? Hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, yaitu wati dan juga akdun nikah. Belum boleh akad nikah dan belum boleh wati. Kalau ternyata memaksakan wati belum tahallul tsani, ini damnya. Au baina tahlilai dzawi ihrami, atau wati di antara 2 tahallulnya ihram. Paham? Di antara tahallul awal, tahallul tsani kok tengah-tengah wati, terkena dam ini, tartib takdir. Paham? Jadi bagaimana damnya? Hadi dimaul haji bitamami. Damnya bagaimana? Damnya milih 3 perkara. 1, menyembelih kambing. Menyembelih kambing. 2, pilihannya atau memberi makan 6 orang miskin. 6 orang miskin, masing-masing setengah mud. Berarti belinya berapa mud? 3 mud. 3 mud berapa kilo? Berapa kilo 3 mud? Enggak sampai 2 kilo. Enggak sampai 3 kilo ya. 3 mud itu 7 kali 3. Beda berarti. Selikur on. 2,5 kilo lah. 2,5 kilo beda duitnya beras. 20.000. Ya, bandingannya pilihannya nyembelih wedhus kalau 20.000, mesti milih 20.000. Ya ora. Au fasum talatan, puasa 3 hari. Daripada ngetok na 20.000 eman-eman suka puasa 3 dina. Jadi pilihannya silahkan memilih takhir. Enggak ada paksaan untuk menyembelih wedhus, enggak ada. Monggo pan milih nyontapan puasa bae monggo, wong takhir kok. 20.000 ya rong mut setengah. Saya 3 mut. Saya mau membayar mut aja boleh? Boleh monggo. Karena pilihan, bukan paksaan, bukan tartib. Mafhum ora? Jadi ini apa? Dima yang keempat, yaitu hukum takhyir, takdir wa khayran wa qaddiran fir rabi'i. Ya, khayran berarti fi'il amr yang ada nun taukidnya, khayran wa qaddiran, dan juga mentakdir sira. Dan dalam dam yang keempat itu dam tartib takdir. Mafhum? Jelas ya? Nah, saiki arep bahas masalah wajibatul hajj, hal-hal yang wajib di dalam ibadah haji.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib apa ayyuhrima yen toh ihram sapa wong sing ihram, wong sing muhrim ya, minal miqati saking miqat. Wa fil haji lan wajib ing dalam haji, lan iku tetep ing dalam haji tegese wajib mabitu Musdalifata utawi mabit ana ing Musdalifah, wa minan lan mabit ing tanah Mina, wa ramyu jamratil aqabati wa ramyu jamratil aqabati lan balang jumroh aqabah, jamroh aqabah yang ada di ya 3 jumroh jamarat itu, tapi yang dilempar hanya aqabah tok. Ana gambar-gambar mereka. Yauman nahri ing dalem dina nahar, dina Id. Wa ramyul jamarati lan balang pira-pira jamroh, pira-pira lemparan jamarat as-salasi kang telu kapan ayyamat tasyriki ing dalam pira-pira dina tasyrik. Wa tawaful wada'i lan tawaf wada', tawaf perpisahan. Bon, coba tunjukkan gambar miqat kan, gambar miqat. Jadi gini, ini akan membahas tentang wajibatul hajj. Perlu diketahui bahwa wajibatul hajj ini namanya wajib, harus dilakukan ya, kudu dilakoni. Nek ora dilakoni maka berdosa. Tapi tidak menjadikan hajinya batal, tidak. Atau tidak mensahkan hajilah. Hajinya tetap sah ketika seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban ini, tapi harus ditambal dengan dam, dengan tambalan. Jelas ya? Kalau rukun harus dilakukan, kalau nggak dilakukan tidak sah hajinya, itu rukun. Tapi kalau wajibat dalam haji, ketika ditinggalkan tetap sah, tapi berdosa dia, ya berdosa, ikdamnya berdosa sudah, tapi tidak menjadikan hajinya tidak sah, tetap sah hajinya, hanya saja wajib membayar apa? Dam. Nah, masalah miqat, miqat itu ada 2 macam, ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani berhubungan dengan zaman, dengan waktu, waktu untuk melaksanakan ibadah haji, namanya miqat zamani. Miqat zamaninya haji hanya ada di 3 bulan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dengan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Jadi mulai malam 1 Syawal sudah masuk waktu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Di selain waktu-waktu ini orang niat haji nggak sah. Loh, dong Dzulhijjah rame ya. Hajinya dong mulut bela sing sepi. Nah, ada orang kok niat haji bulan Maulid, la yasih hajjuhu, tidak sah. Kenapa? Karena dia niat di waktu yang tidak sah untuk niat haji. Mafhum? Itu apa namanya? Miqat zamani. Sedangkan miqat zamaninya umrah kulul waqf, kullasana, bebas. Pan bulan Mulud, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, hatta bulan haji. Pan angger pan umrah tok monggo, terserah bebas. Jelas ya, kullasana, monggo. Ya. Lah, yang kedua miqat makani. Miqat makani ini tempat-tempat di mana seseorang kalau ingin pergi melaksanakan ibadah haji atau umrah, sebelum melewati tempat-tempat ini harus sudah niat atau niat di miqat. Jadi nisbatnya miqat ki perbatasan. Ini lihat. Ini Makkah ya, ini Makkah.
Ka'bah berada di sini, Ka'bah berada di sini. Dikelilingi oleh 5 miqat, yaitu Yalam, Dzulhulaifah, Juhfah, apa ini? Zatul Irik, bukan Zatul ya, Zatul Irik. Qarnul Manazil dengan Yalamlam. Ada 5 miqat. Artinya Mekah ini dikelilingi 5 tempat ini. Bagi orang yang datang dari mana saja, ketika semua orang datang dari arah sini, pan lebu Mekah, kok niat haji, maka sebelum melewati mikot ini, dia sudah harus niat. Sudah harus apa? Niat. Ketika kok seumpama dia melewati mikot ini belum niat, niatnya nengkene, hajinya sah, umrohnya sah, tapi dia meninggalkan satu kewajiban, yaitu apa? Ayyuhrima minal miqat, harus ihram dari miqat. Dia tinggalkan ihram dari miqat. Ihram tak ya ihram, tapi dia ihram tidak pada tempatnya. Makanya terkena dam. Damnya apa? Dam minal miqat. Damnya berarti tartib takdir ya. Tartib takdir yang pertama, awaluhal murattabul muqaddaru tamattu'un qul wahidun qurina tamattu'un haji tamattu'. Bukan itu. Wa tarkuhul miqat, ini tarkuhul miqat, meninggalkan miqat. Paham? Paham ya? Itu makna daripada miqat. Jadi kalau orang mau ibadah haji atau umrah, sebelum gambarnya demikian gambarnya. Sebelum masuk ke Mekah melewatnya ini harus ihram, harus sudah niat. Lah nanti nisbatnya miqat itu berbeda-beda tergantung orang datangnya dari mana. Kalau ternyata orang datangnya dari arah sini, arah Yalamlam sini, dan rata-rata Indonesia dari sini, maka sebelum melewati Yalamlam atau pas di Yalamlam, dia niat haji di sini. Anjuk menegrok, salin pakaian ihram haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik di sini. Jelas ya? Nah, wis. Di sini masalah miqat bagi orang yang datang dari arah Yalamlam, biasanya ini untuk ahlul Yaman, dan orang yang datang dari Yalamlam masuknya dari sini. Ini dari Yaman, ini dari Yaman. Tapi Yaman ya ini tempat miqatnya, ini masjid yang ada di miqatnya ya, masjid miqat Yalamlam. Enggak gambar yang peta tadi. Nah, orang yang Yalamlam ini dari Yaman, cuman Yaman yang daerah pegunungan, datang dari Yalamlam ikut di sini. Sedangkan yang kedua, Qarnul Manazil, ini untuk ahlun Najd, orang yang datang dari daerah Thaif. Qarnul Manazil ini, Saya haji pertama mikotnya di sini. Karena saya datang dari Yaman tapi tidak lewat Yalamlam, lewatnya sini. Karena lewatnya Thaif, akhirnya di sini mikotnya di sini, ihramnya di sini. Qarnul Manazil. Yang ketiga Zatul Irqin. Ini untuk orang Irak dan orang yang datang dari arah sini. Jadi orang yang hajinya datang dari arah sini, maka ada batas sini namanya Zatul Irq, harus ihram di sini, sebelum lewat ini harus ihram. Sedangkan orang yang datang dari Syam ataupun Mesir, Afrika ya, ataupun Maghrib, Maroko, di sini, lewatinya sini soalnya. Saya ihramnya di sini, di Juhfah. Sedangkan Dzulhulaifah arah sini adalah miqat bagi orang yang datang dari Madinah, arah Madinah. Tempatnya di sini Dzulhulaifah. Ini mikot paling jauh dan paling afdol, karena Nabi ketika haji mikotnya dari sini. Ini mikotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzulhulaifah yang sekarang dikenal dengan Bir Ali. Nah, bahwa afdalul mawaqit. Coba lihat satu persatu masalah masjidnya kan? Masjid masing-masing mikot, coba. Tempat untuk ihramnya coba ada enggak? Masjidnya ada. Nah, ini apa? Miqat. Nah, ini saya punya foto di sini nih. Qarnul ini jangan-jangan foto nenyong ya. Ini masjid Qarnul Manazil, mikotnya orang yang datang dari Najdul Yaman.
dari Yaman yang dataran rendah, miqatul manazil. Miqatnya di sini. Jadi mandi segala macam, adus, niat ihram, salat ihram di sini. Kemudian niat ihram, pakai pakaian niat ihram, berangkat. Kemudian ba'du. Ini namanya miqat Yalamlam ini. Saya belum pernah ke sini. Miqat Yalamlam. Ini yang datang dari Tihamatil Yaman, Yaman Utara. Ba'du. Masjidnya bikin masjidnya. Namanya apa? Ayo. Masjid. Selain ini ada lagi enggak? Laka mana yang? Ini apa ini? Laka tulisannya. Yang belum pernah mana soal lagi. Oh, ini miqat Juhfah. Miqat Juhfah ini Juhfah. Bagi orang yang datang dari daerah Syam, Mesir ataupun Maghrib, Maroko, Aljazair, dari sini tempatnya dari miqat, masjid miqatnya di Juhfah ini. Tembak tuh. Ada lagi nggak? Ini apa ini? Ini Dzulhulaifah ini ya. Ini Masjid Dzulhulaifah atau Masjid Bir Ali. Ini miqatnya orang yang datang dari arah Madinah ketika akan masuk ke Mekah. Jadi ini masih di Madinah, ini masih di sekitar Madinah, dekat dengan Madinah. Jarak Dzulhulaifah ke Mekah masih jauh. Ya bisa teng mriki miqate. Jenengan teng mriki. Jenengan berarti teng Madinah riyen waktu haji nggih. Masuk ke Mekah umrah riyen apa haji riyen? Umrah. Dari tamatut jenengan. Setangi mangan turu. Ba'du terakhir tadi apa? Yang sebelumnya Zatul Airik. Zatul Airik mana? Iki Zatul Airik ya? Enggak ada. Enggak menemukan. Ya harus. Jadi itu tempat-tempat miqat ya. Tempat-tempat apa? Miqat. Paham maksudnya miqat? Maknanya miqat paham ya? Naam. Lah kemudian bagi orang yang meninggalkan ihram dari miqat terkena dam. Damnya ini dam tartib takdir ini. Awaluhal muratabul muqaddaru tamattu'un fautun wa hajjun qurina wa tarku ramin bil bidmina wa tarkuhul miqata. Meninggalkan miqat. Meninggalkan miqat terkena dam tartib takdir. Nyembelih wedhus. Kalau enggak mampu puasa 10 hari salasah fil hajj sab'atin idza raja'tum. Yang kedua, kewajiban haji yang kedua wafil haji. Jadi kalau miqat itu kenapa tidak ada fil haji? Kenapa fil haji yang kedua? Karena kewajiban ihram minal miqat bukan hanya bagi yang berangkat haji saja, tapi juga yang berangkat apa? Umrah. Nah, jadi yang baru datang. Sedangkan orang yang sudah sampai di Mekah, yang ada di Mekah, nisbat lawang Mekah hajinya pripun wong Mekah? Atau orang yang duna marhalatin minal Mekah, miqatnya dari rumahnya. Wong Mekah, orang yang di dalam miqat pan haji pripun? Tinggal dari rumah adus ning omah, bar adus mau pakaian ihram, niat wis mangkat. Tidak perlu ke miqat. Orang Mekah tidak perlu pergi ke miqat. Jelas ya? Sudah ihramnya di rumah sendiri sudah. Tidak. Jadi miqat ini bagi al-afaqi. Afaqi ini pendatang. Orang yang datang dari berbagai penjuru dunia namanya afaqi. Itu niatnya di miqat. Tapi kalau orang Mekah sendiri ya di rumahnya atau dari duwerati ahlihi namanya, dari sekitar keluarganya. Tapi kalau masalah ihram, kalau masalah umrah, orang yang sudah di Mekah ketika pengen umrah tidak perlu keluar jauh ke miqat-miqat ini tadi. Tidak perlu keluar. Tapi cukup keluar ke tanah halal. Yang penting dia niat ihram umrohnya dari tanah halal, bukan dari tanah haram. Tanah halal yang paling dekat adalah Tan'im. Jaraknya kurang lebih sekitar pinten kilo Mekah Tan'im. Jangan ngebis waktu niku. Numpak bis. Tan'im ya. Tan'im itu ada di sunanya Masjid Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ihram dari Tan'im. Ketika Aisyah akan umrah, itu Aisyah suruh ke Tan'im, suruh ihramnya dari sana. Karena Tan'im adalah tanah halal yang paling dekat dengan Mekah. Selainnya jauh. Jadi yang penting dari tanah halal niat ihram umrah sudah masuk ke Mekah.
bagi orang yang sudah ada di Mekah. Tapi kalau belum di Mekah, ihramnya tadi minal miqat yang sudah dijelaskan di 5 tempat miqat ini. Lampun. Kemudian kewajiban haji yang kedua yang harus dilakukan oleh orang yang beribadah haji, meskipun kemudian kalau ditinggalkan tidak menjadikan hajinya batal, tetap sah, adalah apa? Wa fil haji mabitu Musdalifah, mabit di Musdalifah. Menginap di Musdalifah. Kapan waktunya mabit di Musdalifah? Ini Musdalifah ini Musdalifah. Wah, apa namanya? Abanemen ya. Atau dikenal dengan Masy'aril Haram. Ini. Wadhkurullah fi Masy'aril Haram ini. Masy'aril Haram. Menginap di Musdalifah tidak memerlukan waktu yang lama. Cukup sak detik berada di Musdalifah pada waktu mabit. Sak lahdzah, sak detik cukup. Tidak perlu 1 jam, tidak perlu 2 jam, nggak perlu. Cuman afdholnya sampai subuh afdholnya. Tapi untuk qadrul wajib itu hanya sak lahdzah setelah masuk waktu. Pertanyaannya adalah kapan mabit di Musdalifah masuk waktu? Masuk waktunya ba'dan tisafil lail, setelah pertengahan malam. Artinya bagaimana? Kalau seumpama pertengahan malamnya jam setengah 12 malam, maka sebelum jam setengah 12 mabit di situ belum dikatakan mabit Musdalifah, belum sah. Tapi kalau mabitnya setelah jam setengah 12, jam 12 ke atas baru sah. Jelas ya? Yang kadar minimal adalah 1 apa? Lahdzah, sak detik lah, kira-kira sak detik. Mafhum apa enggak? Mafhum ya? Nah, mabit di Musdalifah ini yang tadi masuk waktunya pertengahan malam dan kadar wajibnya hanya sak lahdzah, itu kapan? Mabit di Musdalifah waktunya adalah malam nahr, malam Idul Adha. Jadi setelah orang tanggal 9 wukuf di Arafah, mereka segera bergegas untuk pergi ke Musdalifah, menunggu pertengahan malam dan kemudian mabit di situ minimal 1 detik. Yang penting jam setengah 12 ada di situ bupan jagung, bupan turu, para apa seperti nengkono. Bar gue nembe lunga wis nglakoni mabit di Musdalifah. Paham? Ampun. Sedangkan kesunahan-kesunahannya banyak ya. Kesunahan-kesunahan banyak. Ente lihat di kitab-kitab syarah banyak kesunahan-kesunahan Musdalifah. Anak kon adus, anak kon mengambil batu untuk lempar jumroh, persiapan besok lempar jumroh ya. Kemudian mendahulukan yang perempuan, mendahulukan orang-orang yang lemah yang sudah tua. Kemudian juga jamak takhir, salat maghribnya di situ. Jadi sunahnya adalah menjamak salat maghrib yang tadi masih di Arafah, ditakhir di Musdalifah. Alasannya apa? Inda Syafi'i lil safar. Kalau indal a'immah ats-tsalatsah lin nusuk. Tapi Imam Nawawi punya qaul sendiri, qaul mukhtar fi manasikihi, bahwa orang yang haji boleh dalam ini ketika mabit di Musdalifah dan juga ketika wukuf boleh jamak takdim dan juga takhir lin nusuk karena sedang ibadah haji. Kemudian sunahnya lagi salat subuh awal waktu, kemudian banyak istighfar, banyak zikir kepada Allah sampai subuh, sampai iswar, sampai matahari hampir terbit. Kemudian baru bergegas ke Mina. Ampun, itu mabit di Musdalifah. Nanti apa namanya? Ila akhiri akeh waktuna akeh ya. Kemudian lah tadi malam Idul Adha pertengahan malam kurang lebih jam setengah 12 atau ben gampang jam 12 itu yang masuk waktu ibadahnya bukan hanya ibadah mabit di Musdalifah, tapi ada 5 ibadah yang masuk waktunya juga di pertengahan malam, yaitu mabit di Musdalifah, yang kedua halaq, yang ketiga melempar jumroh aqabah, kemudian yang keempat tawaf ifadah, yang kelima an-nahr, menyembelih hadyu. Itu waktu masuknya sama
pertengahan malam. Nisbate miki mabit di Musdalifah wajib, bukan rukun. Masuk waktunya jam 12 pertengahan malam. Kemudian ramyu jumratil aqabah juga wajib, bukan rukun. Masuk waktunya sama, pertengahan malam Lailatul Id. Kemudian yang ketiga tawaful ifadhah, masuk waktunya sama, setengah 12. Ya. Kalau tawaf ifadhah ini rukun. Kalau tidak dilakukan tidak sah hajinya. Yang keempat, apalagi al-halq, menyukur rambut juga rukun. Masuk waktunya sama, jam pertengahan malam. Jadi kalau ada orang menyukur rambut sebelum jam 12 terkena dam. Damnya tadi, dam tartib, takhir, takdir. Tapi kalau sudah jam 12 cukur rambut, itu sudah tahallul berarti, sudah tahallul awal. Yang kelima adalah an-nahar atau dzabah, hukumnya sunnah kecuali orang yang nadar. Itu masuk waktunya jam 12 malam. Nah, ada 3 ibadah yang masuk waktunya sama, yang satu wajib, yang 2 rukun. Yaitu apa? Tawaf ifadhah, kan masuk jam 12 tadi. Kemudian melempar jumrah aqabah juga jam 12. Yang ketiga halaq jam 12 juga. Nisbate tawaf ifadhah dengan apa tadi? Dengan halaq ini rukun. Yang satu wajib. Tapi barang siapa yang setelah jam 12 melakukan 2 dari 3 hal ini, maka dia sudah disebut tahallul awal. Bebas mana dingin, bebas terserah. Nyong pan tawaf dingin karo pan halak dingin, monggo. Waktunya sudah masuk semua, silahkan bebas. Orang kudu tartib, sunnahnya tartib memang. Orang kudu tartib, monggo bebas. Pan halak dingin, monggo. Pan tawaf dingin, monggo. Pan tawaf karo jamrot, monggo. Halak kiri silahkan. Yang penting kalau sudah melakukan 2, maka dia sudah tahallul awal. Nah, tahallul awal, orang yang sudah tahallul awal diperbolehkan untuk melakukan selain jima. Pan nganggo wangi-wangi pakaian, nganggo ngetoki kuku, ngetoki rambut, apa maning pirang-pirang, monggo, wis halal karena sudah tahallul awal. Kalau sudah melakukan 3-tiganya, jumrah aqabah sudah, tawaf ifadhah sudah, kemudian apa tadi? Halak sudah, maka sudah tahallul tsani. Tahallul tsani bebas, seperti kita orang sudah wis halal. Pan apa bae monggo. Pan jima monggo, pan bojo maning monggo, pan monggo terserah, wis bebas karena sudah tahallul tsani. Mafhum ya? Ampun. Tadi mabit di Mina, mabit di Musdalifah malam 10 Dzulhijjah. Itu tadi tempatnya. Kemudian yang menjadi kewajiban lagi adalah mabit di Mina. Coba perlihatkan Mina kan, Mina tempat mabit. Nah ini Mina, bener ya Mina ya. Ente muter mana ya, kelenger namanya. Ini namanya Mina. Mabit di Mina juga bukan termasuk rukun, tapi hanya kewajiban haji. Mabit di Mina wajib dilakukan oleh orang yang berdua haji malam 11. Ya, malam 11, malam 12, dan malam 13. Malam ayam tasyrik. Jadi mabit di Mina wajib dilakukan malam 11 apa? Dzulhijjah, malam 12, malam 13. Bagi orang nanti yang akan nafar tsani. Tapi yang nafar awal cukup 2 malam saja. Malam 11 dengan malam 12. Nanti mungkin insyaallah saya jelaskan tentang nafar awal, apa nafar awal ya, syaratnya nafar awal nanti insyaallah. Labun, itu Mina ya, mabit di Mina wajib. Kemudian coba perlihatkan Jumratil Aqabah. Jumratil Aqabah. Nah, ini ada 3 jamarat. 1 2 3. Bentuknya pada baik ya. 1 2 3. Ini namanya Jumratul Ula. Jumrah pertama. Ini namanya Jumratul Wusta, jumlah kedua. Ini namanya Jumratul Aqabah. Jelas? 3 jumrah ini, 3 jamarat, tempat melempar jumrah. Tapi
yang dilempar di hari Nahr, yang masuk waktunya tadi pertengahan malam Idul Adha jam 12 malam, adalah lempar jumroh akobah saja ini. Ini tidak perlu dilempar, tanggal 10. Jelas? Kalau sudah melempar ini berarti sudah melakukan satu dari 3 fi'lul hajj yang bisa menjadikan tahallul awal. Ya, tadi sudah saya jelaskan ini jumroh akobah. Ampun. Kalau ramyu jumratil wa ramyul jamarati salas ayamit tasyrik, 3-tiganya. Jadi kalau tanggal 10 yang dilempar hanya ini. 7 kali 7 batu. 7 batu cetok yang pitu. Jelas? Hari tanggal 10 tok. Lah besoknya tanggal 11 melempar 3-tiganya. 1, 2, 3. Ini 7, ini 7, ini 7. Jelas ya? Jadi 7 itu lempar di tanggal 11, 12, 13 bagi orang yang nafar tsani. Tapi kebanyakan orang pengen nafar awal, hanya 2 hari saja. 7 tanggal 11, 7 tanggal 12 sudah. Tidak perlu mabit malam 13 dan tidak perlu melempar tanggal 13 karena dia sudah kembali ke Mekah. Namanya nafar awal. Amal yang paling masalah waktu masuknya jamratul salasah ini yang di hari tasyrik, masuk waktunya ba'da zawal, setelah zuhur. Di tanggal 11 ba'da zuhur, tanggal 12 ba'da zuhur, tanggal 13 ba'da zuhur. Itu masuk waktunya. Jadi nisbate wong sing tanggal 11 durung duhur kok wis lempar, alal mu'tamad tidak sah lemparannya. Ya, alal mu'tamad tidak sah lemparannya. Ya. Alal mu'tamad ba'da duhur. Cuman sekarang subuh pada lempar. Ya. Mulane ketika haji itu banyak orang bertanya. Nggih, kula kebanyakan lagi Muhammad almarhum malang sanga, "Bib, kula ngaos mboten kados niki, Bib. Ngaos lempar jumroh ba'da zawal setelah duhur. Tapi kula kek lempar jam 8 enjing niku pripun, Bib?" Ya, jadi ngajine ba'da zuhur, prakteke jam 8 esok. Ayo kan keter. Jadi ada qaul ya, qaul yang dinukil dari Imam Al-Isnawi dengan Ar-Rafi'i bahwa boleh melempar qabla zawal, yang penting ba'da tulu'is syams. Jadi yang penting bar metu matahari sampai qabla zawal boleh saja, jam 7, jam 10 boleh saja. Indal Isnawi. Paham ya? Ada di Tuhfah, ada itu qaulnya ada. Ampun, tapi alal mu'tamad ba'da zawal ya, ba'da zawal. Jadi kalau tanggal 10 ini masuk waktunya malam 12, pertengahan malam Lailatul Aid. Kalau ini yang tanggal yang 11, 12, 13 sama tasyrik itu masuk waktunya dengan ba'da az-zawal. Tapi empat-empatnya nisbate lempar jumroh akobah tok dan 3 lemparan ayamut tasyrik itu keluar waktunya bersamaan. Jadi mlebu waktune beda, metune sejen. Ini kan tanggal 11. Berarti kan tanggal 12-nya belum ada lemparan, tanggal 12 sih. Berarti kan besok nunggu zawal, nunggu zuhur. Tapi keluar waktunya sama ketika ghurub ayyamit tasyrik salas. Tanggal 13 pas maghrib. Seumpama ana wong durung lempar din, nyong lempare kok sisan. Nah, semua kalau lempare sisan. Ya wis disimpen 7 batu yang hari tanggal 10. Tanggal 11 lempar apa din, nyong kok sisan. Ya wis monggo disimpen selikur. Tanggal 12 din lempar yo ngolah sesek ngesuk sisan. Ora masalah. Masih ada. Jadi yang penting belum sampai ghurub. Ketika ba'dal asr tanggal 13 sebelum maghrib dheweke gak waktu 70 waktu iji untuk melempar dari mulai akobah. Jadi ditartib ya, akobah pitu baru gue untuk hari 11 333 12 333 13 37 777 12 777 13 777 orang masalah. Jelas ya. Jadi mlebu waktune beda, metu waktune bareng.
Mafhum? Nah, itu apa namanya kewajiban haji berupa ramyul jamarat as-salas ayyamat tasyrik. Kemudian yang terakhir daripada kewajiban adalah tawaful wada, tawaf perpisahan. Jadi orang ketika haji kemudian akan berpisah dengan Mekah, bukan orang yang haji saja ya. Orang yang akan musafir dengan safar tawil wajib untuk melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan rukun, wajib. Ketika ditinggalkan wajib bayar dam. Damnya apa? Damnya ya ini. Di awalam yuwaddi ini. Damnya dam tartib takdir. Awalam yuwaddi meninggalkan tawaf wada. Ibn yahrumu wallahu alam bisawab. Bagi manfaat fid din wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Bismillahil Fatihah. Ya wes, disuruh melanjutkan dulu. Oke. Nah, perlu diperhatikan ya. Orang yang haji wajib untuk mabit di Mina dan juga melempar jumroh ayyamat tasyrik 3 hari. Bagi mereka yang memang menghendaki menetap di Mina 3 hari, 3 malam maksudnya, diberi pilihan, Din, kon pan rong wengi apa telung wengi nginep nang Mina nih. Rong wengi oleh berarti apa? Nafar awal. Nafar itu pergi. Jadi pergi dari Mina di tanggal 12. Nyontapan telung dina ya monggo lungane tanggal 13 bebas. Jadi apa ayat Qurannya apa? Dalam nafar tanggal 13. Nggih. Apa ayat kana ya Allah ya Rabbi. Hal Baqarah niku apa sing ya jadi laif ma'alah gitu apa gimana ayatnya? Apalah orang ya repot ora hafal Quran nggih, repotnya enggak hafal Al-Qur'an. Faman ta fala isma alaih ayat tegal ngene fala isma alaih faman ta'ajjala. Ini ayatnya Al-Qur'an ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala, barang siapa yang bergegas cepet-cepetan fi yaumaini 2 hari saja. Jadi 11 12 ta'ajjal. Nyong pengen cepet-cepet anjuk Mekah, pengen cepet-cepet nang Minane kayak mus panas, pakaian enteng. Fala isma alaih, enggak ada dosa baginya. Disebut orang yang nafar awal. Jadi hanya 2 malam saja menginap. Malam 11, malam 12. Besoknya setelah melempar jumroh tanggal 12 boleh pulang ke Mina. Tidak ada kewajiban melempar jumroh tanggal 13 dan tidak ada kewajiban menginap malam 13. Orang wajib. La itsma alaih. Wa man ta'akhkhara, barang siapa mentakhirkan sampai hari 13, fala itsma alaih, enggak ada dosa juga. Jadi monggo pan nafar awal atau nafar tani monggo bebas. Dan kebanyakan nafarnya nafar awal karena wong pengen cepet-cepet. Ya pengen cepet-cepet lunga sing Mina ya. Kalau nafar awal berarti menginap malam 11, malam 12. Tapi nafarnya harus setelah zawal. Tidak boleh ada nafar sebelum zawal. Jadi ngenteni awan sithik, nglempar, bareng lempar nembe metu monggo, metu sing Mina. Di Bushrul Karim ada 8 syarat orang nafar awal. Bushrul Karim. Di antaranya adalah sudah melempar jumrah, kemudian ba'da zawal, kemudian sebelum maghrib. Angger ternyata anjuk maghrib durung lunga sing Mina, wajib nginep malamnya. Kon jadi panafar awal John, ya kok bar isya metune ya ora bisa. Ketika di malam 13 masih di Mina maghrib, wis ora bisa nafar awal. Ente harus mabit semalam lagi dan besoknya lempar lagi. Oh kuduna apa? Qoblal ghurub wis metu. Jelas. Kemudian nafar awal itu harus dari Mina. Coba perlihatkan gambar jamarat. Perlihatkan gambar jamarat.
Jadi perginya harus dari Mina. Ini ada 3 jamarat. Ula, wusta, aqobah. Nek ula dengan wusta ini bagian dari Mina, bagian dari tanah Mina. Kalau aqobah di luar tanah Mina. Jadi perbatasannya sini, perbatasannya antara wusta dengan aqobah. Ini perbatasan Mina. Jadi bagaimana kalau ternyata ada orang tanggal 12 dia akan nafar awal, balang langsung lunga, maka tidak sah nafarnya. Dia harus kembali ke sini. Kenapa? Karena dia nafarnya bukan dari Mina, dari luar Mina. Jadi kepengen balik mana gimana? Muter sini. Jadi waktu itu saya habis nafar, habis lempar jumroh yang Aqobah ini, karena syaratnya harus setarnya dari Mina nafarnya, maka saya putar, harus niat sih ya, niat nafar. Maka saya putar balik, saya masuk ke tanah Mina sini. Masuk ke tanah Mina baru nafar, tes lunga. Paham orang? Jadi kadang-kadang banyak orang tidak tahu, akhirnya terkena dam dong ya. Akhirnya kan ninggal nama bid di Mina, ninggal lempar jamrat Aqobah. Kena dam ya, kena dam. Damnya tartib takdir. Wa yahrumulan haram apa saydul harama ini beburunya tanah haramain, Mekah dan Madinah haram diburu. Jadi hewan buruannya nggak boleh diburu. Hewan buruan yang makul, yang wahsyiyah. Jadi makul saydul barri, yang makul yang wahsyi. Jadi telu. Hewan daratan bisa dimakan dan juga wahsyi. Wahsyi itu yang liar. Ini sebetulnya nyembelih wedhus dewek ora apa-apa, wong wedhus dewek bukan hewan liar. Ayam medhek sebenarnya ora apa-apa, ora masalah, wong wedhus dewek bukan hewan liar. Atau nyembelih lele, ora masalah. Kenapa? Karena itu bukan saydul barri, itu saydul bahri. Jelas ya? Naam. Wa nabatuhuma lan tetukulane haramen. Haram ala muhrimin, ing atas wong muhrim, wa halal wong halal. Jadi enggak boleh mencabut atau merusak, memotong tumbuh-tumbuhan dari tanah haram, baik haram Mekah atau tanah haram Madinah, nggak boleh. Kecuali yang dicabut ada keperluan untuk memberi makan bahaim. Jadi ente sumpama dan engkon ke rumput tanah haram nyo lagi ngarit untuk alful bahaim, makani bahaim, makani suket go wedhus ora masalah. Atau orang nandur terong ya, nandur teropong, ora apa-apa, nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Ya untuk makan, paham ya? Untuk makan ada hajat makan atau hajat dawa, nggak masalah, dipuput ora masalah. Nah, amnis bate al yabis ketika sudah kering, yang tidak boleh dicabut, boleh dipotong tapi nggak boleh dicabut ketika yang sudah kering. Lah, watazidulan nambahi opo makan tanah Makkah biwujubil fidyati lan wajib fidyah. Jadi untuk tanah haram Mekah ada tambahan kewajiban fidyah. Ini fidyahnya ini nomor 3. Wasalisut takhiru wa ta'dilu fi soidin. Nah ini wasalisut takhiru wa ta'dilu fi. Dam yang ketiga takhir ta'dil fi soidin, ketika soid. Ma makna soid? Berburu. Wa asjarin, dan juga mencabut pohon-pohonan yang ada di sana di Mekah ya. Khusus Mekah, nek Madinah hanya dosa saja, tidak sampai terkena fidyah, terkena dam. Tapi kalau mencabut asjar yang ada di Mekah, tazidu Makkah bil fidyah ini bila takallufi. Takhir ta'dil apa takhirnya? Insyi tafalbah, nyembelih misilnya nisbate buru kidang ya nyembelihnya wedhus. Na'amah yang nyembelihnya berarti onta ya. Fadbah au fa'adil mislama adalla fi qimata qaddama, atau dita'dil, direga-rega. Yang ora pengen nyembelih wedhus ya, tek regane wedhus regane pira wis. Untuk membeli membeli makanan. Kalau ternyata tidak ya berarti kalau ditakdil dengan diperkirakan untuk membeli makanan berapa mud dipuasani adatil amdad. Sama ternyata nggak tuku wedhus oleh ya duit sing nggak tuku wedhus 1,5 juta oleh 50 mud, ya berarti 50 mud 50 dina. Ternyata 100 mud ya berarti 100 dina. Jelas ya, itu namanya takhir ta'dil. Jadi itu kewajiban
haji. Dan sebenarnya masih banyak lagi hukum haji terkait dengan haji itu banyak sekali ya. Sampai para ulama itu punya banyak kitab. Imam Nawawi itu punya kitab manasik sendiri yang kemudian syarah oleh Imam Ibn Hajar. Wandel kitab ya, tapi kandel. Iya, diwaca kabeh ya kayong kemeng. Jadi yang penting kon ngerti asasnya bawis, asas tentang masalah ibadah haji dan juga umrah. Nanti bisa dikembangkan sendiri, ente baca syarah, baca manasik, baca kitab Idhahnya Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar punya kitab namanya Al-Idhah Syarhul Manasik, syarah Imam Nawawi. Itu lengkap, di situ lengkap. Iya. Cuman gak ada terjemahnya ya. Ya kudu, ya pengen bisa maca ya kudu bisa ngerti nafsu sorab dengan udah bisa maca ya. Ya kudunya ngaji dingin ya. Jadi belajar dulu insyaallah. Mudah-mudahan paling istiqomah dan yang Allah Subhanahu wa taala panjang umur serta afiat. Manfaat ilmu ini pun paling futuh dan yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim